teman-teman. Hmm, di video kali ini ada yang tahu nggak buat apa? Tentunya tidak ada yang tahu ya. Oke, tunggu sebentar. Kalian akan mengetahuinya. Hai. Kembali lagi bersama saya Grace Elisia terus dengan NIM 42233111023. Tentunya teman-teman sekalian sudah mengetahui kan, tujuan video kali ini adalah saya ingin menggunakan RStudio dalam menyelesaikan satu kasus. Nah, sebelum itu saya harap teman-teman sekalian dimanapun dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum saya langsung masuk ke RStudionya untuk menyelesaikan satu kasus, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu yang terhormat Ibu dosen pengampu, Bu Prihatin Ningsi Sagala SPD MSI. Ibu ini sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba RStudio dalam materi uji hipotesis. Nah, teman-teman sekalian sudah mengetahui belum apa itu uji hipotesis? Nah, di sini saya akan memberitahu ya, uji hipotesis adalah salah satu cabang ilmu statistika yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan. Dan apakah pernyataan tersebut diterima atau ditolaknya setelah diuji menggunakan statistik. Oke teman-teman. Jadi untuk menguji itu, saya menggunakan RStudio. Nah, saya mau memberikan pengenalan singkat saja ya. Nah, R adalah software sekaligus bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa S untuk analisis statistik dan visualisasi data. Dibuat oleh Roche Hiaka dan Robert Gentleman pada tahun 1992, R bersifat open source dan banyak digunakan dalam komputasi statistik. Untuk mempermudah penggunaannya, tersedia RStudio, sebuah ID yang menyediakan antarmuka lebih interaktif dan ramah pengguna. Nah, topik pembahasannya ada uji hipotesis satu sampel, satu arah atau one tail, ada uji hipotesis satu sampel dua arah atau two tail, ada uji hipotesis rata-rata, satu sampel, satu arah, dan dua arah. Ada uji proporsi populasi satu sampel, satu arah, dan dua arah. Nah, teman-teman harus mengetahui apa sih uji hipotesis satu sampel satu arah? Nah, uji hipotesis satu arah adalah jenis uji statistik yang digunakan ketika ingin mengetahui apakah suatu nilai dalam populasi lebih besar atau lebih kecil dari angka tertentu. Uji ini hanya melihat satu sisi distribusi aja sehingga disebut satu arah. Misalnya, jika kita ingin tahu apakah rata-rata nilai ujian siswa lebih besar dari 75, kita hanya fokus pada satu arah yaitu lebih besar. Jika arahnya sudah jelas ke kiri atau ke kanan, maka disebut juga hipotesis langsung. Nah, hipotesis satu arah yang terbagi menjadi dua, pihak kiri dan pihak kanan. Yang pertama kita bahas pihak kiri. Nah, uji pihak kiri digunakan ketika kita ingin menguji apakah suatu nilai lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, dalam uji ini hipotesis nolnya yang menyatakan lebih besar atau sama dengan, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa nilainya lebih kecil. Baik, untuk hipotesis statistiknya, H0, di mana MU0-nya lebih besar dari MU1. Nah, satunya MU0 lebih kecil dari MU1. Baik, langsung ke kriteria pengujiannya. Jika T hitung lebih besar min T tabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Nah, uji pihak kanan digunakan ketika ingin melihat nilai lebih besar dari nilai tertentu. Nah, itu kebalikan saja ya, pihak kiri dan pihak kanannya, jadi lebih mudah dipahami. Nah, dalam uji ini, uji hipotesis nolnya yang menyatakan bahwa lebih kecil atau sama dengan, sedangkan H alternatifnya
lebih besar. Nah, hipotesis statistiknya bisa kita lihat seperti ini. Dan kriteria pengujiannya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, H1-nya ditolak. Selanjutnya, kita masuk ke uji hipotesis satu sampel dua arah atau two-tail. Nah, uji hipotesis dua arah ini adalah uji statistik untuk menguji apakah parameter rata-rata atau proporsi suatu populasi berbeda dari nilai tertentu tanpa memperhatikan arah perbedaan. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, uji dua arah digunakan bila hipotesis H0-nya hipotesis 0 atau H0 berbunyi sama dengan. Sedangkan kalau hipotesis alternatif, HA ataupun HA1 itu berbunyi tidak sama dengan. Nah, hipotesis statistiknya bisa kita lihat seperti ini. Bahwasanya H0 yaitu MU0 sama dengan MU1. Sedangkan H1 MU0 tidak sama dengan MU1. Kriteria pengujiannya jika min T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Baik, selanjutnya kita membahas uji hipotesis rata-rata satu sampel, satu arah, dan dua arah. Nah, uji rata-rata satu populasi merupakan salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata dengan nilai sama dengan, lebih dari, atau kurang dari suatu nilai rata-rata tertentu yang diduga atau ditetapkan sebelumnya. Pengujian diawali dengan pengambilan sampel dengan ukuran tertentu yang harus diambil secara acak. Nah, uji rata-rata satu populasi dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu uji Z dan uji T. Tentunya teman-teman pernah dengar lah ya kan? Nah, jika varians populasi diketahui, uji rata-rata satu populasi dapat dijalankan dengan menggunakan uji Z, sehingga nantinya akan melibatkan tabel Z. Sebaliknya, jika varians populasi tidak diketahui, nah uji rata-rata satu populasi ini harus dijalankan menggunakan uji T, sehingga nantinya akan melibatkan tabel T. Tapi dalam konteks dunia nyata, varians populasi jarang diketahui, sehingga uji T lebih sering dipakai. Di sini kita tambah ya, teman-teman. Uji T. Oke. Statistik ujinya adalah T sama dengan X bar dikurang MU per S per akar N, di mana X bar adalah min sampel, MU rata-rata populasi yang diharapkan, S adalah deviasi standar sampel, N adalah banyak item dalam sampel. Nah, di mana berlaku aturan penolakan seperti ini, satu arah kanan, satu arah kiri, dan dua arah. Teman-teman bisa lihat sendiri di mana H0-nya itu MU0-nya lebih kecil, MU1 tolak H0. Jika T lebih besar dari TA itu satu arah kanan. Baru H0 MU0 lebih besar sama dengan MU1 tolak H0 jika T lebih kecil min TA satu arah kiri. Baru H0 di mana MU tidak sama dengan MU. Tolak H0 jika mutlak D lebih besar dari TA per 2 itu 2 arah. Nah, kita sudah masuk ke kasusnya nih guys. Nah, kasusnya ada dua nih, yaitu uji hipotesis rata-rata satu sampel satu arah dan uji hipotesis rata-rata satu populasi dengan uji dua arah. Oke, langsung saja kita ke RStudio. RStudio, kita buka aplikasinya. Oke, ini adalah tabel konsol, ini ada invariant history connection, baru ada di sini file float specs help viewer. Nah, kita mau mencari R-script-nya nih guys. Kita ketik file saja, new file dan new file R-script. Nah, namun di sini saya sudah mengerjakan untuk jawaban soal kasus pertama dan kasus kedua tadi guys. Kalau sudah dikerjakan, kita cari open folder saja. Kita cari data
soal 1. Lalu kita cari lagi data soal 2. Nah, kita bersihkan saja. Nanti di situ kelihatan hasilnya, guys. Bentar ya. Oke. Kita bagi 2 layarnya. Oke, di sini soalnya adalah diketahui data mengenai lamanya pengeboran oleh suatu mesin pada pengeboran minyak dalam satuan jam. Sebagai berikut ada 14,5, 13,8, 13,6, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu dengan taraf signifikansi 5%. Uji hipotesis apakah rata-rata lamanya pengeboran oleh mesin tersebut lebih dari 14 jam dengan asumsi bahwa lamanya pengeboran berdistribusi normal. Nah, lebih. H1-nya itu yang lebih dari 14. Berarti itu masuk ke uji pihak kanan, teman-teman. Kita masukkan saja ke R-script-nya. Di sini saya sudah mengetik. Yang pertama adalah kita memasukkan data tadi, lama pengobaran dalam jam, ke variabel data. Nah, ini data C ini berfungsi itu menyimpan vektor angka ke dalam variabel data. Jadi inilah data-data tadi kita masukkan saja. Jadi dia tersimpan. Lalu selanjutnya kita menentukan hipotesis. Nah, H0-nya adalah MU kurang dari 14, di mana itu adalah rata-rata pengeboran kurang dari sama dengan 14 jam. Sedangkan H1 tadi diketahui di soal, MU-nya itu lebih besar dari 14. Rata-rata pengobaran lebih dari 14 jam. Setelah itu, kita menghitung statistik deskriptif. Karena kan tadi di situ belum diketahui rata-ratanya berapa kan guys, sama standar deviasinya. Nah, kita buat saja. Min data itu untuk rata-rata sampel. Ini min data itu untuk rata-rata sampel, baru S2 data untuk simpangan baku sampel, baru N itu adalah jumlah sampel. Nah, length itu untuk menghitung jumlah sampelnya itu perintahnya. Lalu kita melakukan uji T-nya, guys. Uji T satu sampel satu arah, dan right tail test itu merupakan uji T satu sampel tapi pihak kanan, right kanan. Kalau pihak kanan kan tadi itu lebih besar. Nah, itu tandanya menandakan kita ketik alternatif greater. Nah, T-test itu merupakan kode R yang kita gunakan untuk melakukan uji T. Nah, jadi T-test data itu MU14 itu merupakan kita akan mencari nilai T-nya berapa berdasarkan rata-rata atau yang sudah diketahui MU-nya adalah 14. Lalu ini perintah print test itu merupakan perintah untuk menunjukkan hasil uji T-nya. Hasil uji T dari data yang sudah kita masukkan. Lalu kita menarik kesimpulan, guys, berdasarkan p-value, di mana nanti alpha yang kita pakai kan 0,05. Ini bisa juga jadi sama dengan ya, guys. Alpha sama dengan 0,5, kita menggunakan taraf signifikansi 5%. Nah, perintah untuk menarik kesimpulannya adalah if t-test value lebih kecil alpha. Nah, jadi karena p-value-nya nanti lebih kecil, maka H0-nya ditolak nih. T-test-nya lebih kecil dari alpha, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya rata-rata lamanya pengobaran lebih dari 14 jam secara signifikan. Nah, akan tetapi jika T-test-nya nanti lebih besar sama dengan alpha, maka H0 gagal ditolak. Kesimpulan tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata pengobaran lebih dari 14 jam. Oke, langsung saja kita kontrol A. Bisa di-run langsung, bisa juga di Ctrl Enter di keyboard kita ya teman-teman. Tapi kita run saja. Tada, kelihatan hasilnya. Apa ya kesimpulannya? Ternyata kesimpulannya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata lamanya pengobaran lebih dari 14 jam. Ini perintah-perintah tadi yang pertama, kedua, keempat, kelima. Sehingga dicetak
Nah, di sini menunjukkan bahwasannya kita melakukan uji one sample t-test. Nah, dari data yang sudah kita masukkan, dapatlah T-nya adalah min 0,70857. Nah, T-nya negatif berarti rata-rata sampelnya itu dari kurang dari jumlah sampelnya itu. Kurang dari rata-rata sampel si yang kita yang kita uji tadi, yaitu bahwasanya Hanol itu kan MU-nya kurang dari 14, tapi si H1 pengen membuktikan bahwasanya MU itu bisa lebih dari 14. Nah, lalu DF itu 11, betul. Seperti saya rasa teman-teman mengetahui bahwasanya DF itu adalah degrees of freedom atau derajat kebebasan. Rumus manualnya kan N dikurang 11, sedangkan data kita ini kan ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kurang 1 kan hasilnya 11. Nah, P value ini 0,7533. Lalu 95% confidence interval itu merupakan interval kepercayaannya itu adalah 95% dengan rentangnya itu adalah 13,676. Kurang dari ini ya guys, 14. Baru sampel estimate mean itu adalah rata-rata sampel. Kalau ini tadi rata-rata populasi rentangnya. Ada 13,90833. Nah, penarikan kesimpulannya, karena p-value-nya 0,7533 lebih besar sama dengan 0,05, jadi kan diperintah lebih besar maka H0 gagal ditolak. Maka H0 gagal ditolak berarti kita harus menerima H0. Jadi kesimpulannya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata lamanya pengobaran lebih dari 14 jam. Semoga teman-teman mengerti untuk penyelesaian kasus yang pertama. Selanjutnya, kasus yang kedua, sampel acak dari 25 rokok merek tertentu mempunyai kandungan nikotin rata-rata 4,2 mg dan standar deviasi 1,4 mg. Apakah hal ini sesuai dengan klaim perusahaan bahwa rokok mereka kandungan nikotinnya 3,5 gram? Gunakan taraf signifikansi 0,01 dan asumsikan distribusi kandungan nikotin dalam rokok merek tersebut distribusi normal. Nah, dari soal saja sudah kelihatan kan guys uji dua arah, karena kan klaim perusahaannya itu adalah sama dengan 3,5. Nah, tentunya pasti H1-nya itu tidak sama dengan 3,5. Nah, ini kita bersihkan ya guys. Ini. Nah, diketahui kan dari soal min sampelnya ini rata-rata sampelnya 4,2. SD sampelnya tadi standar deviasinya 1,4. N-nya adalah 25 sampel acaknya tadi. Lalu MU0-nya 3,5. Ini nilai klaim perusahaan. Nah, kita menghitung statistik uji tes secara manual yang tadi rumusnya teman-teman T sama dengan X bar dikurang MU per S per akar N. Kalau di kode R kita buat gini guys. Nah, T-start, min sampel, dikurang MU 0 per SD sampel per akar N. Nah, di F-nya juga dicari derajat kebebasannya di mana rumusnya N kurang 1. Terus p-value-nya ini ada 2 kali. Ini kan simbol kali ya guys. Kalau pagar ini simbol untuk menjelaskan. Nah, 2 kali PT ABS T-start di F sama dengan di FI. Ini merupakan untuk mencari p-value dua pihak, makanya ditandakan dengan 2. Ini AF itu adalah untuk mencari nilai absolut. Nah, kita perintahkan cetak hasil uji secara manual. Nanti di sini perintahnya tes statistik, nanti akan keluar lalu p-value. Nah, cet ini merupakan perintah untuk menghasilkan ya guys ya. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, kita menggunakan p-value lebih kecil dari alpanya ini adalah 0,01. Saya tidak membuat di situ, tapi di sini kita misalnya 0,01. Nah, kita menggunakan taraf signifikansi 0,01. Apabila p-value-nya kurang dari 0,01, maka kita menolak H0. Apabila lebih besar sama dengan, maka kita
gagal, menolak H0. Oke, langsung saja kita run, Ctrl A, lalu kita run. Ternyata penarikan kesimpulannya bahwasanya p-value-nya itu lebih besar sama dengan 0,01, maka kita gagal menolak H0 lagi guys. Dengan tarik signifikansi 1% atau 0,01, tidak terdapat cukup bukti bahwa rata-rata kandungan nikotin itu berbeda dari 3,5 mg. Jadi H0-nya itu kita harus menerima bahwasanya memang sama dengan 3,5. Nah, tes statistiknya ini kan perintah kita tadi, ini perintah. Maka dicetak tes statistiknya dapat 2,5, p-value-nya dapat 0,019654818. Ini proses penarikan kesimpulannya, lalu disimpulkan. Saya harap teman-teman mengerti untuk penyelesaian kasus kedua. Oke, kita lanjut. Materi yang terakhir nih guys. Uji proporsi populasi satu sampel, satu arah dan dua arah. Nah, apa sih proporsi? Proporsi adalah perbandingan dalam bentuk pecahan, rasio, atau persentase yang menunjukkan bagian dari suatu populasi atau sampel yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, contohnya, misalkan dalam survei terhadap 70 karyawan ditemukan bahwa 30 orang adalah lulusan SMK. Maka proporsi lulusan SMK dapat dihitung sebagai ini P-topi atau P-head sama dengan 30/70 dikali 100% sama dengan 42,86%. Rumus proporsi itu adalah P-head atau P-topi sama dengan X per N, di mana P-head itu proporsi sampel, X itu jumlah individu yang memiliki karakteristik tertentu atau yang berhasil, lalu N itu adalah ukuran sampel. Baik, selanjutnya uji hipotesis proposisi. Nah, teman-teman, uji hipotesis proposisi ini digunakan untuk menguji apakah proposisi suatu karakteristik dalam populasi sama dengan nilai yang diharapkan atau berbeda secara signifikan. Nah, rumus statistik ujinya itu adalah Z sama dengan P-topi dikurang P0 per akar P0 dikali 1 dikurang P0 per N. Di mana P-topi atau P-head itu adalah proporsi sampel, sedangkan P0 adalah proporsi yang diuji dalam H0, N ukuran sampel. Nah, untuk menguji hipotesis parameter proporsi PE yang diasumsikan nilainya sama dengan P0, yaitu P sama dengan P0, maka rumusan hipotesis dan darah kritis untuk pengujian hipotesis tersebut adalah satu arah H0 di mana Pi sama dengan P0, H1 di mana Pi lebih kecil P0, daerah kritisnya Z kurang dari min ZA, satu arah sebelah kanan atau pihak kanan di mana H0 Pi sama dengan P0, H1-nya Pi lebih besar dari P0, Z lebih besar dari ZA. Kalau dua arah, A0 sama dengan Pi sama dengan P0, H1 Pi sama dengan Pi tidak sama dengan P0, daerah kritisnya adalah Z lebih besar sama dengan ZA per 2 atau Z lebih kecil min ZA per 2. Oke, kita masuk ke contoh kasus yang terakhir. Ada dua contoh kasus lagi nih guys, yaitu uji hipotesis proporsi satu populasi dengan uji satu arah, lalu uji hipotesis proporsi satu populasi dengan uji dua arah. Kita baca dulu ya soalnya. Yang pertama kita yang satu arah dulu guys. Sebuah survei menyatakan bahwa 60% pelanggan puas dengan layanan suatu toko. Dari sampel 100 pelanggan, 7 orang menyatakan puas. Apakah proporsi kepuasan pelanggan lebih besar dari 60%? Dari soalnya saja sih kita sudah mengetahui ya kan, bahwasanya soal ini adalah hanya memiliki satu arah, yaitu lebih besar dari 60%. Nah, maka hipotesis alternatifnya itu harus lebih besar 60%. Kira-kira ini pihak apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak?
Saya harap kalian mengetahuinya. Nanti dijawab aja di kolom chat, oke? Oke, kita eksekusi menggunakan RStudio. Ini tadi dari tulisan nomor 2. Kita bersihkan dulu. Di sini saya sudah membuat data propo untuk bagian yang pertama yang satu arah dan data propo yang kedua itu bagian dua arah. Nah, yang pertama kita bahas yang satu arah. Nah, dari data tadi kita ketahui, dari soal tadi kita ketahui, sebuah survei menyatakan bahwa 60%. 60% ini adalah P0 dalam H0. Berarti di sini H0 lebih kecil atau sama dengan 60% atau 0,60. Nah, kita masukkan saja. Diketahui P0 60% ini proporsi yang diuji dalam H0. Lalu dari sampel 100 pelanggan. Nah, 100 pelanggan ini merupakan N. Nah, atau jumlah sampel. Nah, jumlah total sampelnya. Dan 70 orang merasakan puas. Jangan lupa X. Yang tadi rumus proporsi kan ada P sama dengan X per N. Di mana X itu adalah orang yang memiliki karakteristik yang berbeda atau suatu keberhasilan. Nah, menyatakan puas itu kan merupakan suatu yang berbeda. Maka X-nya itu tergolong X sama dengan 70 atau jumlah pelanggan puas. Nah, selanjutnya kita eksekusi yaitu menghitung proporsi sampel. Nah, P hat sama dengan X per P hat sama dengan X per N. Lalu kita hitung statistik uji Z. Di sini kita mengujikan uji Z ya teman-teman. Z sama dengan P hat dikurang P0 per akar P0 dikali 1 dikurang P0 per N. Tadi kita sudah bahas itu kan di sini. Nah, kita sudah bahas untuk rumus statistik ujinya. Oke. Lalu kita menghitung p-value-nya untuk uji satu sisi. Nah, p-value-nya sama dengan 1 dikurang phenom Z. Di mana phenom itu menghitung nilai komutatif, menghitung probabilitas komutatif nilai dari Z. Nah, lalu kita buat perintah menampilkan hasil dengan kode R-nya cat hasil uji Z. Nanti di sini muncul statistik ceknya berapa, lalu p-value-nya berapa. Itu perintahnya. Lalu untuk perintah keputusan uji dengan di sini kita buat menggunakan taraf signifikansinya itu dengan 5%. Biasanya alpha itu bisa 1%, 5%, 10%. Jadi di sini saya membuat dengan 5% atau alpha sama dengan 0,05. Lalu if p-value lebih kecil. Nah, jika p-value-nya lebih kecil 0,05, maka itu kesimpulan kita menolak H0. Nah, proporsi pelanggan puas lebih besar dari 60%. Nah, jika salah, jika salah dari if ini berarti kan jadi p-value lebih besar sama dengan 0,05, berarti gagal menolak H0. Berarti artinya kita menerima H0. Tidak cukup bukti bahwa proporsi lebih besar dari 60%. Oke, kita naikkan tabel konsolnya. Kita eksekusi. Ctrl A, lalu run. Oke. Kita baca outputnya. Di sini kan perintah tadi udah diketik nih datanya. Terus di sini kita menggunakan uji Z tadi, di mana statistik Z-nya sudah kita dapat 2,041241, lalu p-value-nya adalah 0,02061342. Nah, untuk menarik kesimpulan, tadi dikatakan bahwasanya jika P-nya lebih kecil dari 0,05, berarti kita menolak H0. Kita lihat nih.
P-nya lebih kecil. Maka kesimpulannya adalah kita menolak H0, berarti proporsi pelanggan puas lebih besar dari 60%. Oke, saya harap teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Baik, selanjutnya kita ke nomor 2 nih. Sebuah penelitian menyatakan bahwa 50% penduduk suatu kota mendukung kebijakan pemerintah. 50% mendukung. Dari sampel 200 orang, 110 orang mendukung kebijakan tersebut. Apakah proporsi dukungan berbeda secara signifikan dari 5%? Dari soalnya tentu ini adalah dua arah karena mencari perbedaan secara signifikan. Nah, artinya bisa saja lebih besar dari 50% atau lebih kecil dari 50%. Oke, kita eksekusi lagi menggunakan RStudio-nya. Ini kita bersihkan. Sini tadi saya sudah buat. Oke, sama halnya seperti tadi, teman-teman. Kita masukkan apa saja yang sudah diketahui dari soal ini. X-nya ada 110, jumlah orang yang mendukung kebijakan. N-nya ada 200, jumlah total sampel. Sedangkan P0 itu adalah proporsi yang akan diuji dalam H0, yaitu 0,50 atau 50%. Lalu kita menghitung proporsi sampel, di mana tadi kita tahu bahwasannya rumusnya adalah P hat sama dengan X per N. Lalu kita pakai rumus statistik ujinya, yaitu Z sama dengan P hat dikurang P0 per akar P0 dikali 1 dikurang P0 per N. Lalu kita hitung p-value-nya untuk uji dua sisi. Nah, untuk uji dua sisi itu jangan lupa rumusnya adalah 2 dikali 1 P0 absolute Z. Dimana kenapa ada 2? Karena ini kan dua sisi, kita mau melihat 2 kali lebih besar dari 50% atau 2 kali lebih kecil dari 50%. Lalu kita buat perintah tampilkan hasil sama seperti tadi, cat statistik Z, cat p-value. Lalu kita buat keputusan ini sama, saya di sini menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. If p-value lebih kecil, apabila p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka kita harus menolak 0. Else, jika salah, maka p-value-nya lebih besar sama dengan 0,05, maka kita gagal menolak H0. Artinya kita menerima H0. Oke, kita eksekusi. Ctrl A, lalu kita run. Oke, perintahnya ini sama seperti tadi. Di sini kita melihat hasil uji Z-nya, statistik Z-nya sama dengan 1,41424, p-value-nya 0,1572992. Sepertinya sudah ada gambaran ya guys, bahwa p-value-nya itu lebih besar. Karena kan di sini 0,15, sedangkan apabila p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak H0. Kesimpulannya benar guys, bahwasanya gagal menolak H0 tidak cukup bukti bahwa proporsi dukungan berbeda dari 50%. Kita tidak ada bukti guys. Kalau hipotesis untuk proporsi satu sampel dua arah ini jadi gini guys. H0 itu P-nya sama dengan 50%, lalu H1-nya itu P tidak sama dengan 50%. Gitu guys. Jadi ini kita gagal menolak H0 guys, bahwasanya memang P sama dengan 50% atau tidak cukup bukti bahwa proporsi dukungan itu berbeda dari 50%. Baiklah teman-teman, berakhirlah video tutorial dari saya dalam menyelesaikan satu kasus. Semoga video dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk mencoba di rumah masing-masing ya. Berlatihlah mengeksplor diri sendiri untuk mencoba hal-hal baru. Saya yakin kalian juga bisa menyelesaikan satu kasus menggunakan RStudio. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata, penyampaian materi. Saya mohon maaf. Bye-bye.